Iya, Shalom buat semua kita yang sudah bergabung di dalam acara Misbah Doa malam hari ini. Tetap setia dan saya percaya Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kita semua. Biarlah kita mau terus mencari Tuhan. Ya, saya percaya semua saudara dalam keadaan yang luar biasa. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, tapi kita tetap mau bilang Tuhan itu baik. Ya, Shalom buat semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Juga yang ada di luar negeri, Shalom. Saya percaya kasih Tuhan tetap dan kesetiaannya juga senantiasa ada bagi kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap bersyukur apapun keadaan kami mau tetap bersyukur. Kami mau berkata Tuhan itu baik bagi kami, Tuhan setia bagi kami. Bahkan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini, kami tetap mau bilang Tuhan kesetiaan-Mu itu tetap dan kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, ini pujian kami, ini syukur kami padamu Tuhan. Kami percaya Bapa hanya Engkau yang setia, tidak ada satupun yang sama seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan, karena itu kami mau mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Lebih lagi syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari lebih lagi kita mau bersyukur pada Tuhan. Katakan syukur kami bagi-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu. Syukur Tuhan, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu
tahu Tuhan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhanlah yang pegang kendali. Karena itu untuk segala perkara, segala peristiwa kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi Tuhan sedang merendah hidup kami. Engkau sedang membawa kami Tuhan dalam satu rencana yang indah dalam hidup ini. Sekalipun mungkin saat-saat ini kami sedang mengalami tekanan, ada kesakitan yang kami mungkin alami Tuhan. Tapi kami tahu dan percaya orang yang sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Tuhan, maka Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang terus merendah hidup kami, semakin hari menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Mampukan kami menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ini iman kami Tuhan, kami percaya Bapa. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari imani pujian ini, tangan-Mu sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Amin. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan. Amin Tuhan, kami percaya tangan Tuhan sedang merendah semua yang baik bagi hidup kami. Ya, suatu karya yang agung mulia dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya saatnya akan tiba nanti Tuhan. Ya Bapa, kami akan melihat pelangi kasih-Mu, tangan-Mu, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mungkin hari-hari ini kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin hari-hari ini ada sesuatu yang terjadi dan kami merasa Tuhan betapa berat apa yang kami alami. Satu hal yang kami percaya, tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Bahkan setiap kami malam hari ini tanpa terkecuali, setiap kami malam hari ini Tuhan Engkau sedang berperkara dengan hidup kami. Kami adalah orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami adalah orang-orang yang merindukan Bapa, kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam hidup kami Bapa. Terus Tuhan
Engkau merendah, Engkau sedang membuat sesuatu karya yang indah dalam hidup kami. Engkau penjunan kami, Engkau perendah hidup kami, membuat sesuatu menjadi lebih indah lagi Tuhan dalam pandangan-Mu Bapa. Kami mau imani pujian ini sekali lagi. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi lebih lagi tangan Tuhan, tangan Tuhan, amin, sedang merendah. Yes Lord, Engkau sedang merendah suatu karya dalam hidup kami, karena kami tahu suatu saat nanti Tuhan, ya, kami akan melihat pelangi kasih Tuhan dalam hidup kami. Tangan Tuhan merendah semua yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Yes Lord, saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami percaya Tuhan, bahkan ketika kami sedang melewati banyak hal dalam hidup ini, penyertaan-Mu tetap sempurna bagi kami Tuhan. Seperti tiang awan, tiang api, Engkau menyertai hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan, karena Engkau sedang menggenapi rencana-Mu bagi hidup kami. Engkau ingin kami masuk ke tanah perjanjian Tuhan, tanah yang penuh kelimpahan itu. Sekalipun kami mungkin sedang berjalan di padang gurun, kami tidak pernah sendiri, karena tangan Tuhan yang merendah hidup kami terus menyertai kami, memberikan kami kekuatan untuk melewati semua perkara di hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Biar kita mau katakan dengan iman kita, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan.
pujian ini yang memberikan kita kekuatan yang baru. Seperti tiang awan. Kami tahu Tuhan, ketika kami sedang mengalami panas terik, rasanya begitu ada kehausan karena begitu panas yang kami alami. Tapi Engkau menjagai hati kami Tuhan. Engkau menjadi tiang awan bagi kami yang melindungi kami dari setiap panas terik kehidupan ini Tuhan. Bahkan seperti tiang api yang menerangi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Di saat kegelapan ada di sekeliling kami, Engkau menjagai hati kami Tuhan. Terima kasih buat semua kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Sekali lagi kami mau imani pujian ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti tiang awan yang meneduhkan terik-terik siang. Amin, amin. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Amin. Kau menjagai hidupku dalam kebaikan-Mu. Biar musik saja, mari kita renungkan pujian ini. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami melewati panas terik kehidupan ini, maka kasih setia-Mu tidak pernah berakhir dari hidup kami. Seperti tiang awan yang menudungi kami dari panasnya matahari. Engkau Tuhan yang senantiasa menjagai hidup kami dalam kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan. Hanya syukur yang bisa kami naikkan kepadamu buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Bahkan seperti tiang api, Engkau menerangi jalan hidup kami yang gelap Tuhan. Bawa terus kami Tuhan dalam kasih setia-Mu. Bawa kami hidup di dalam pengiringan-Mu ya Tuhan senantiasa. Mari sekali lagi kita mau katakan pujian ini saudara. Seperti tiang awan yang menerangkan terik-terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau yang menjagai hidup kami dengan kebaikan dan kebaikan. Hanya syukur yang bisa kami naikkan Tuhan. Bahkan di hari-hari yang tidak menentu ini kami terus melihat penyertaan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur hari-hari ini. Kami tahu Tuhanlah pembuka jalan dalam hidup kami. Bagi setiap mereka yang hari-hari ini mungkin merasakan ada pintu-pintu yang tertutup, Tuhan, Engkau yang turut bekerja membuka setiap pintu yang tertutup itu dan memberikan kemenangan.
Kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan memberikan kami kekuatan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami membuka hati kami bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, kita akan membaca firman Tuhan malam hari ini dan saya mengucapkan selamat malam buat yang baru bergabung, tetap semangat. Mungkin baru pulang kerja, baru tiba di rumah, tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini terambil dari Mazmur 101 ya. Mazmur 101 ya, temanya di sini adalah seorang raja yang bernasar ya. Ini adalah doa Daud ya. Mazmur Daud. Temanya doa memohon pertolongan untuk berjalan di dalam jalan yang benar, untuk hidup dengan integritas ya, dan ini diperlukan upaya dan pertolongan dari Tuhan juga. Jadi untuk kita hidup berjalan dalam jalannya Tuhan bukan hanya upaya kita, tapi kita perlu campur tangan Tuhan yang terlebih lagi ya. Daud ya menulis ini saudara ketika dia diangkat oleh raja, oleh Tuhan menjadi raja. Jadi kemungkinan ditulis oleh Daud Mazmur 101 ini ya ketika di awal pemerintahannya sebagai raja. Saat itu Daud menetapkan sebagai standar yang ingin ia jalankan. Ya, Daud mengetahui bahwa untuk menjalani kehidupan yang tanpa celah dia perlu pertolongan Tuhan. Ya, kita juga bisa menjalani kehidupan ini hanya karena pertolongan Tuhan. Ayat yang pertama, ya, seorang raja bernasar, judulnya di sana. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, ya. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Ya, Daud berkata, aku hendak ya menyanyikan kasih setia dan hukum. Bahkan ketika Daud diangkat Tuhan menjadi seorang raja, dia tetap mau ya komitmen untuk menyanyikan kasih setia Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Dan aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan, kata Daud. Jadi di sini saudara, ayat ini ditulis ketika Daud pertama kali diangkat menjadi seorang raja dan dia ingin supaya kerajaannya dibangun di atas dasar kebenaran. Demikian juga hidup kita, apapun yang kita lakukan kita rindu untuk membangunnya selalu dalam kebenaran. Ayat yang kedua, aku hendak memperhatikan hidup ya orang yang tak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku, ya di dalam rumahku. Daud meneguhkan dirinya saudara, untuk dia nanti ketika dia menjalankan pemerintahannya dia berkata, aku hendak memperhatikan hidup orang yang tidak bercela. Ya, Daud itu pengen ya membela hidup orang-orang yang sungguh-sungguh benar, ya, hidup orang-orang yang tidak bercela, hidup orang-orang yang menjaga ya kesetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana kita ini bisa hidup tidak bercela? Ya, yaitu dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Bahkan di sini saudara, orang itu kalau hidupnya tidak bercela, dia bukan hanya mendapatkan perhatian dari Tuhan. Raja pun, Daud waktu itu punya sebuah komitmen bahwa di dalam menjalankan pemerintahannya dia akan memperhatikan hidup orang yang tidak bercela. Ya, kenapa? Karena Daud sangat paham, dia berbuat baik kepada orang benar itu pasti dia akan menerima balasannya. Itu artinya dia menabur sesuatu di tempat yang subur. Tapi kalau kita melakukan kebaikan mungkin kepada orang yang bercela, ya, itu saudara, ya, kita itu kemarin ada yang tanya sama saya saudara, ya Bu, ya bagaimana Bu kalau kita ini, saya ini dagang dan saya jualan rokok, ya. Ini pertanyaan yang agak-agak susah-susah gampang saudara ya. Dia bilang tapi itu kan ya sumber penghasilan kami. Lalu saya bertanya kepada dia, saya bilang ya kembali lagi semua orang itu punya hati nurani. Ya, kalau menurut Ibu ya, saya mau bertanya balik ini, Ibu kenapa menanyakan pertanyaan itu kepada saya? Pasti karena ada sebuah tuduhan kan di hati. Iya, memang ada tuduhan di hati saya. Masa saya jualan rokok?
Ya, sementara kita tahu rokok itu di tulisannya aja di sampul sudah ditulis ya, rokok itu menyebabkan kanker, ya impoten, serangan jantung, kematian. Rokok membunuhmu. Ya, kalau rokok membunuh lalu ibu menjual sesuatu yang membunuh orang, ya ibu timbang-timbang aja sendiri. Ya, firman Tuhan berkata engkau bukan hanya melakukannya, tapi engkau juga setuju, engkau mendukung mereka yang melakukannya. Saya berdoa hari-hari ini ya supaya yang mendengar juga, ya ada sebagian orang Kristen yang beranggapan bahwa emangnya kita nggak boleh merokok. Di mana ayatnya? Di pom bensin ada tulisannya dilarang merokok. Jangan cari di Alkitab, nggak ada tulisan di Alkitab tulisannya dilarang merokok, itu nggak ada. Ya, tetapi kita tahu bersama firman Tuhan berkata, tubuhmu itu bait Allah. Ya, ini serius saudara, tubuh kita ini baitnya Tuhan. Nah, kalau kita tahu tubuh kita ini bait tempat Tuhan berdiam, masa kita menghancurkan tubuh kita? Ya, siapa yang membinasakan bait Allah, entah karena kenajisan, karena apapun, ya membuat tubuh ini berdosa atau hancur, maka Tuhan juga akan membinasakannya. Ya, saudara, orang bertanya, ya berarti ya rokok itu dosa atau tidak? Ya, kalau di dus rokok saja pemerintah sudah memberi peringatan, ya rokok membunuhmu. Kita aja kalau beli makanan di supermarket kita lihat tanggal kadaluarsanya, ya kandungannya apa. Kenapa? Karena takut kita ini meracuni tubuh kita sendiri. Nah, orang yang merokok itu sudah jelas-jelas ditulis rokok membunuhmu. Lah kalau masih merokok itu kan berarti ya saudara nilai sendiri aja saudara ya. Saya hanya mau berkata hari ini mari kita hidup dengan tidak bercela. Ya, saya yakin semua orang punya hati nurani. Makanya kemarin ada yang bertanya, "Bu, saya jualan rokok itu dosa atau tidak?" Saya bilang, ya kalau saya bilang dosa nanti kamu protes lagi. Karena jemaat itu sekarang itu saudara pinter ya. Ntar kalau saya bilang dosa loh, lah terus saya hidup dari mana dong Bu? Ya, jadi saya cuma bilang saja ya, ibu timbang aja ya, tanya ya, karena saya yakin kenapa ibu bertanya kepada saya berarti kan ibu tidak sejahtera melakukan itu. Saudara, orang yang hidup tidak bercela itu mendapat perhatian di mata Tuhan. Bahkan raja pun Daud berkata, ketika nanti dia akan memerintah, aku hendak memperhatikan hidup orang yang tidak bercela. Kenapa? Karena Tuhan pun mengatakan hal itu. Makanya Daud pun mengikuti hukum Tuhan. Ya, bilakah engkau datang kepadaku, ya engkau huruf besar, ya aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Saya berdoa biar semua para suami-suami juga punya ketetapan hati seperti Daud yang berkata, aku hendak hidup dalam ketulusan hati di dalam rumahku. Di dalam rumah kita sendiri, biar Tuhan temukan ada suami yang tulus hati, ada istri yang tulus hati, ada anak-anak yang tulus hati. Kenapa? Kalau kita semua melakukan sesuatu dalam rumah dengan tulus hati, maka tidak ada pertikaian. Suami melayani istri dengan tulus hati, mengasihi istri, istri pun menghormati dan melayani suami dengan tulus hati, anak-anak taat pada orang tua dengan tulus hati. Maka semua mendatangkan berkat, biar kita meniru ya doanya Daud kepada Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya 3, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat kepadaku. Sebuah kerinduan dari hatinya Daud. Dia berkata, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Ya, jangan ada pemikiran dursila dalam pikiran kita saudara. Sekalipun memang iblis itu akan terus berusaha menjatuhkan kita, tapi dari diri kita buang jauh-jauh segala perkara dursila. Apa itu dursila? Sesuatu yang bejat, yang menyakitkan hati Tuhan. Kita mau buang jauh-jauh dari hidup kita supaya kita menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Ya, dia berkata ayat 3, ya perbuatan murtad aku benci.
itu takkan melekat padaku. Kemarin kita sudah membahas murtad itu bukan hanya orang yang pindah agama. Kristen murtad juga banyak. Artinya apa? Masih ke gereja iya, masih pelayanan iya, tapi tidak mentaati hukum-hukum Tuhan. Engkau murtad secara rohani. Secara rohani sudah murtad waktu kita tidak tunduk kepada firman Tuhan. Ya, Daud berkata, perbuatan murtad aku benci. Ya, itu takkan melekat padaku. Ayat 4, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Ya, saudara, hati yang bengkok, ya, kok bisa ada perkataan hati yang bengkok? Ya, hati itu harusnya lurus ya. Kalau sudah bengkok itu gimana saudara? Ya, hati yang bengkok artinya apa? Tidak lurus lagi. Hati itu adalah semua sumber cerminan dari kemurnian dan ketulusan ada di hati. Kalau hatinya sudah bengkok itu bahaya. Itu orang bilang lain di mulut, lain di hati, itu bengkok. Hatinya benci tapi mulutnya masih manis, bertobat. Kita mau dari hati kita berhasil menjaga hidup. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang melihat hati. Saudara masih ingat kemarin kita membahas waktu Daud dipilih, diangkat sebagai raja. Ya, ketika Samuel melihat kakaknya Daud Eliab lewat, ganteng, perawakannya itu prajurit gagah perkasa, ada potongan raja. Tapi Tuhan berkata, Samuel, aku sudah menolak dia. Jangan melihat apa yang di depan mata, kata Tuhan. Kenapa? Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan tertarik dengan kebenaran di dalam hati. Kenapa? Karena kebenaran di dalam hati itu adalah kebenaran yang murni, tanpa pencitraan, tanpa kemunafikan. Karena yang bisa melihat hati kita hanya kita dengan Tuhanlah saudara. Ya, jauhkanlah daripadaku hati yang bengkok, ya. Kejahatan aku tidak mau tahu. Daud gak mau berurusan dengan kejahatan. Jangan mencobai. Ya, ibu, saya itu jatuh terus, bu. Saya itu pengen lepas, bu, ya, dari namanya kenajisan, bu. Tapi kenapa ya, bu, jatuh terus? Karena apa, bu? Saya selalu diajak teman saya, bu, pergi dugem. Saudara, itu namanya engkau masih mau tahu. Ya, saya itu mau lepas, bu, dari perselingkuhan. Tapi saya masih catat nomor selingkuhan saya. Itu artinya engkau masih mau main-main dengan dosa. Daud bilang, aku tidak mau tahu dengan kejahatan. Jangan mencemplungkan diri dengan kejahatan. Sudah tahu sukanya jatuh di got, jangan main dekat got. Nanti baunya got. Kalau salah, nanti yang salah got lagi, ya. Jadi mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita ini jadi orang yang bijaksana. Kalau saudara tahu saudara suka jatuhnya di got, jangan main dekat got. Ya, udah tahu suka merokok, pengen lepas dari rokok, kumpulnya sama perokok terus. Ya, sudah tahu saya tuh pengen lepas dari judi, bu. Tapi kenapa ya, bu, selalu terbujuk judi? Saya tanya, kenapa terbujuk judi? Soalnya kan kemarin saya ke rumah teman saya, mereka lagi berjudi. Lah, itu namanya engkau datang ke sarang judi. Ya, kalau sudah tahu mau berhenti dari judi, jangan main ke rumah teman yang penjudi. Ya, coba jangan main-main. Daud berkata, dengan kejahatan aku tidak mau tahu. Ya, kalau saudara mau berhenti judi, ada teman yang pemain judi ngomong, main ke rumah yuk. Enggak, aku tidak mau tahu lagi. Ya, saudara, kita harus punya satu komitmen yang tinggi untuk hidup dalam kebenaran hari-hari ini. Tidak boleh main-main. Ya, waktu-waktu kita adalah waktu-waktu yang singkat, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, Daud berkata, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Wih, Daud berkata, ya, dia akan membinasakan orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Ini pengkhianat. Ya, sukanya sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Ya, jadi ada orang itu saudara suka, ya, kita akan temukan, ya, di depan lain, di belakang lain. Secara sembunyi-sembunyi menjelek-jelekan orang. Tuhan tidak suka. Daud juga gak suka. Daud bilang akan kubinasakan orang seperti ini. Pengkhianat. Ya, kenapa saudara? Ya, karena ya kita ini harus bergaul dengan orang-orang yang baik dan benar. Kemarin saya sudah sampaikan di
hikmat kehidupan. Untuk berteman boleh, untuk bergaul harus pilih-pilih. Ya, pilih orang untuk bergaul. Anak-anak muda yang sedang menyaksikan ini, entah engkau berteman dengan banyak orang silakan, tapi untuk bergaul pilihlah teman yang baik, yang benar, ya. Ayat yang orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Seperti Tuhan, ya, Tuhan membenci dan menentang orang yang sombong. Bayangkan saudara, Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Orang sombong itu ditentang sama Tuhan loh. Ya, jadi musuhnya Tuhan, tetapi ia mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu jangan jadi orang sombong, biasa aja keles hidup ini. Enggak usah terlalu sombong, ya. Kenapa? Karena hidup ini saudara tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang tahu. Hari ini engkau bisa kaya, mungkin besok enggak ada yang tahu. Ayat yang ke-6, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Daud sangat menyadari sebagai seorang raja, dia membutuhkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan tadi dia bilang dia benci dengan orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Ini tipe pengkhianat. Ada teman-teman yang jadi pengkhianat, iya banyak. Yang pengen jatuhkan kita, iya banyak. Mengumpat sembunyi-sembunyi. Ada saudara-saudara kita yang jadi pengkhianat, banyak, ya. Tapi dia Kristen, Bu, banyak Kristen pengkhianat. Ya, Daud bilang aku benci sama orang pengkhianat. Mari kita belajar jadi orang itu to the point, apa adanya, jangan jadi pengkhianat. Ya, kalau engkau enggak suka bilang enggak suka, selesai. Ya, jangan di depannya manis, di belakangnya beda, saudara, ya. Daud bilang dia benci sama pengkhianat. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Daud sangat menyadari sebagai seorang raja, dia butuh orang-orang di sekelilingnya nanti yang akan menopang, ya, pemerintahannya. Dia mencari orang yang setiawan. Bukan hanya Raja Daud mencari orang yang setia, Tuhan pun mencari orang yang setia. Bukan cuma Tuhan, istri-istri pun mencari suami yang setia. Amin, bapak-bapak. Ya, demikian juga bapak-bapak pasti cari istri yang setia. Ya, siapa yang mau istri pengkhianat? Siapa yang mau suami pengkhianat? Kita kepengen menikah dengan orang yang setia. Kenapa? Karena Tuhan juga mencari orang yang setia. Alkitab berkata orang yang setia akan mewarisi negeri. Ya, kita benci dengan pengkhianat. Jangan jadi suami yang berkhianat terhadap rumah tangga. Bertobat kalau ada bapak-bapak yang masih suka selingkuh. Jangan jadi istri yang jadi pengkhianat dalam pernikahan. Bertobat kalau hari ini ibu-ibu ada yang masih berselingkuh. Mari kita jadi orang yang setia. Setia pada Tuhan, setia pada firman, setia pada pasangan kita, ya. Daud berkata di sini, ya, matanya tertuju kepada orang yang setia di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Daud pengen mencari, biarlah orang-orang di dalam kepemerintahannya itu adalah orang-orang yang setia, diam bersama-sama dengan aku. Kita juga demikian, kita rindu menikah dengan suami yang setia, istri yang setia. Kenapa? Karena pengkhianatan itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya, yang sering nonton drama Korea ini pasti tahu. Jangan terlalu banyak nonton drama Korea. Amin, ibu-ibu. Ya, banyaklah dengar firman Tuhan, nonton khotbah, ya. Kenapa? Ya, banyak perselingkuhan terinspirasi dari drama Korea. Lalu mulai membandingkan, seandainya suamiku kayak cowok Korea itu, padahal suaminya kumisan, rambutnya keriting. Mengharapkan suami jadi kayak orang Korea, ya ndak mungkin. Orang Korea itu, saya tuh sering suka lihat saudara ibu-ibu kalau lagi ngomong, ya, pada mengagumi bintang Korea itu. Aduh gantengnya, coba kalau suami saya begitu, pret. Ya ndak bakalan. Suamimu ya suamimu, itu pilihanmu, terima. Makanya jangan kebanyakan nonton drama Korea biar gak banding-bandingkan. Demikian juga bapak-bapak tuh, lihat artis Korea, bayangkan istrinya jadi kayak artis Korea. Habis nonton drama Korea, lihat yang langsing-langsing, begitu melihat ke sebelah, aduh kenapa ada gentong di samping saya. Ya, tapi ya itu pilihanmu, itu istrimu, semua bisa dibicarakan dengan baik dalam rumah tangga supaya tidak ada pertikaian. Jadilah orang yang setia. Sekalipun pernikahan itu banyak ujian, waktu menikah sama-sama langsing, ketika sudah menikah sama-sama langsung.
Ya, sama-sama memacu diri untuk mau sehat, menjaga supaya tidak terjadi pertikaian. Ya, di luar sana banyak cabe-cabean yang badannya langsing, bapak-bapak hati-hati. Ya, demikian juga ibu-ibu ya. Bertobat, mari kita menjaga hidup kita ya di dalam kekudusan. Nanti ada nih orang yang dari luar negeri besok WA saya, Bu, cabe-cabean itu apa? Ya sudahlah, yang tidak mengerti. Ya, yang di luar negeri ada yang WA saya, Ibu, drakor itu apa ya? Drakor itu drama Korea. Iya, kami tinggal di luar negeri jadi tidak ngerti istilah-istilah di Indonesia. Ya, jadi saudara, mari kita menjadi orang yang setia. Kenapa? Karena Tuhan mencintai orang yang setia. Daud juga mencintai orang yang setia. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Loh, Daud mencari pelayan aja buat di istananya, pemerintahnya, orang yang tidak bercela loh. Ya, Daud rindu dilayani oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Demikian Tuhan. Ya, mari kita semua menjadi orang yang tidak bercela dalam laku kita, dalam sikap kita, perbuatan kita. Kita mau terus menjaga hidup di dalam kekudusan, di dalam firman Tuhan, karena Tuhan mengasihi dan menyayangi orang yang seperti itu. Ayat yang ke-7, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Daud gak mau ada orang penipu yang diam dalam istananya. Demikian juga kita gak suka ada orang yang tukang tipu, astuti, aslinya tukang tipu. Maaf kalau ada yang namanya astuti. Saya tidak bermaksud, sekali lagi minta maaf ya. Tapi kita tidak mau saudara kalau ada orang-orang penipu yang diam bersama kita atau tinggal dekat kita. Seperti itu juga Daud, dia berkata, ya, orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Daud menentang orang penipu yang berbicara dusta. Karena itu jangan suka berdusta. Suami istri, jangan ada dusta di antara kita. Buang segala kemunafikan, kita mau hidup dalam kebenaran. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Aduh, mengerikan Daud nih ya. Dia jadi raja, dia bilang setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik ya yang ada di negeri. Jangan dulu dibinasakan, harusnya dibina dulu. Ya, dibina terus, kalau udah gak bisa dibina baru dibinasakan. Jadi hati-hati saudara ya, orang itu kalau udah gak bisa dibina sama Tuhan pasti akan dibinasakan. Lalu ayat yang berikutnya, yang terakhir, ayat bagian B, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Ya, kita percaya kita punya Tuhan yang maha pengasih, pengampun. Dia selalu memberikan kita kesempatan. Selama Tuhan masih beri kita hidup, mari kita bertobat supaya jangan Tuhan membinasakan kita. Kalau manusia saja tidak suka orang yang berbuat dosa, apalagi Tuhan. Tuhan tahtanya itu keadilan dan hukum. Karena itu mari kita hormati hukum-hukum Tuhan. Mari kita hormati semua ya apa yang Tuhan buat. Kita percaya hari-hari ini bahwa semua yang terjadi Tuhan turut bekerja merendah hidup kita, menjadikan hidup kita ini indah. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian yang tadi. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu sedang merendah sebuah karya mulia dalam hidup kami. Karena itu mampukan kami hidup dalam kekudusan, mampukan kami hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau bentuk kami menjadi indah di mata-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami
Kami percaya Tuhan, tangan-Mu senantiasa merendah hidup kami yang mau dibentuk oleh Tuhan. Malam ini kami belajar dari kerinduan Daud untuk terus hidup dengan tidak bercela, untuk tidak melakukan kejahatan. Kami berdoa Tuhan berikan kami kekuatan untuk bisa hidup dalam perkenanan Tuhan. Kebenaran-Mu sudah disampaikan. Kami sudah mendengar pilihan ada di tangan kami. Kami mau milih yang terbaik, hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Semua yang bertentangan dengan kebenaran-Mu dalam hidup kami, berbicara Roh Kudus di dalam hati kami, dan tuntunlah kami untuk hidup tidak bercela, untuk setia melakukan hukum-Mu, bukan penipu, bahkan orang yang tidak melakukan kejahatan. Tuhan terus bentuk kami dengan tangan-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan, terutama di hari-hari terakhir ini, dalam saat-saat pemurnian ini. Kami tahu Tuhan sedang memurnikan setiap kami, karena hanya orang yang kudus dan murni yang akan berjumpa dengan Tuhan kelak. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Hamba berdoa untuk setiap keluarga rumah tangga yang hari-hari ini sedang berdoa bersama. Berkati Tuhan suami, istri, anak-anak yang terus bergandengan tangan mengikuti mesbah doa ini Tuhan. Tidak henti-hentinya kami memohon, turunlah perkenanan Tuhan atas rumah tangga kami, atas pernikahan kami, atas anak-anak kami. Biar ada suami istri yang saling menghormati dan mencintai Bapa. Biar ada anak-anak yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati Bapa setiap kerinduan-kerinduan kami dalam rumah tangga pernikahan kami, Tuhan yang menjadi jawaban. Bawa anak-anak kami tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bawa suami istri sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong dalam rumah tangga. Kalaupun ada di antara mereka yang suami, istri atau anak-anaknya belum bertobat, Tuhan Engkau jamah Bapa, dan biarlah kami mau terus tekun mencari Engkau. Jadikan kami menjadi orang yang Tuhan pilih untuk bersyafaat bagi keluarga dan rumah tangga kami. Berkati oma opa yang hari ini juga Tuhan, orang tua kami di usia senja, berikan kekuatan hati, iman, dan terus berharap dan percaya bahwa sampai masa tua pun, rambut putih pun Tuhan menggendong kami. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak kami juga Tuhan yang rindu untuk mendapatkan jodoh ataupun kuliah, Tuhan menyertai semua yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap mereka yang merindukan keturunan. Tuhan berikan keturunan ilahi Bapa. Kami berdoa biar dari rahim orang-orang yang diurapi Tuhan lahir anak-anak perjanjian. Engkau mengizinkan Tuhan kami memiliki anak perjanjian untuk kami serahkan bagi kemuliaan hormat nama-Mu. Berkati setiap rahim yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan sanggup. Ya, mari tumpangkan tangan atas kandungan-Mu dan perkatakan, aku percaya keturunan ilahi akan lahir dari kandunganku yang sudah Tuhan beri. Satukan suami istri untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami terus berdoa buat mereka yang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan berkati, berikan kesembuhan. Obat-obatan yang diminum Tuhan jamah. Sakit apapun Tuhan Engkau berbicara kepada mereka secara pribadi. Berikan peneguhan bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dan kesembuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan Engkau menolong, memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Bahkan Engkau mempertemukan dengan orang-orang yang rindu untuk menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-kebaikan. Kami terus berdoa buat single parents, Tuhan menyertai dalam membesarkan anak-anak mereka. Tuhan menjadi jawaban. Kami memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Biarlah hujan pertobatan dan keselamatan tercurah bagi bangsa ini. Kami berdoa tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal.
Dari semua yang terjadi dengan virus corona ini, Tuhan, Engkau yang turut bekerja, Engkau yang melawat. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Tuhan Ma'ruf Amin. Berikan hikmat, marifat, kesehatan di dalam menangani, bahkan membawa bangsa ini dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan beri kesehatan bagi mereka, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka Bapa. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Berkati seluruh kabinet, jajaran pemerintahan yang ada, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa juga buat TNI Polri Tuhan, orang-orang yang berdiri di garis depan untuk menjaga NKRI tetap utuh. Kami berdoa berikan juga senantiasa pengurapan, mereka boleh melakukan hukum dengan keadilan dan menjaga mereka, anak istri, semua mereka Tuhan dimanapun berada, Tuhan melindungi dan menjagai mereka, sungguh-sungguh berdiri atas kebenaran-Mu Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan terus untuk tim medis yang hari-hari ini terus bergerak bersama untuk menangani COVID. Tuhan, kami percaya Tuhan melindungi dan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap mereka. Tangan-Mu Tuhan yang memampukan setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami terus lepaskan berkat juga bagi setiap mereka yang bergumul untuk keluar dari ikatan dosa, dari pergumulan yang berat apapun itu Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Mereka yang bergumul untuk keluar dari kepahitan, dari kekecewaan, dari stres, depresi, ketakutan, kecemasan, dari ikatan dosa, percabulan, kenajisan, homoseksual, lesbian, narkoba, obat terlarang. Kami berdoa Tuhan Yesus jamah, Roh Kudus menjamah, berikan kemampuan sehingga setiap mereka boleh dilepaskan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami lepaskan berkat bagi dunia, bangsa-bangsa di 5 benua yang ada, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu semua negara bagian yang ada di dalamnya, dan semua mereka yang ikut berdoa Tuhan menjadi jawaban, biar hujan pertobatan-Mu tercurah Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, turunlah kiranya berkat atas kehidupan kami, diberkatilah kehidupan keluarga, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, keuanganmu, kesehatanmu diberkati Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati, dan terima kasih buat semua saudara yang sudah setia terus mengikuti Mesbah Doa. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jangan lupa like, share, dan komen. Share buat saudara-saudaramu agar mereka juga boleh dibangkitkan dan menerima berkat dari Mesbah Doa ini. Tuhan Yesus memberkati.